Kondisi titik nadir, koruptor bersekongkol dengan pejabat dan penegak hukum. Imbas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90/PUU 21/2023 terkait batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun, menyeret bangsa ini ke krisis konstitusi dan darurat hukum. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Managing Director PEPS Political Economy and Policy Studies, Antony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Bangsa besar ini diseret ke titik nadir sepanjang sejarah bangsa Indonesia, oleh para penjahat berkedok pejabat dan pengusaha. Prahara pengkhianatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi menghentak kita semua. Itu hanya sebagian, ujar Antony. Sambung dia, skandal hukum di lembaga hukum lainnya juga semakin kotor dan meluas. Menurut dia, para koruptor bersekongkol dengan pejabat yang mempunyai kekuasaan dan penegak hukum. Mereka menyuap, untuk mengamankan kasus korupsi, menghalangi dan merintangi penyidikan. Contohnya sangat nyata, antara lain kasus korupsi BTS di Kemenkominfo, beber dia. Aroma korupsi tercium sejak lama, tetapi penegakan hukumnya dihalangi, dirintangi. Beberapa nama pejabat dan penguasa terlibat. Anggota DPR dan BPK juga disebut terlibat kasus pengamanan, atau lebih tepatnya perintangan penyidikan, kasus korupsi BTS ini. Juga ada nama menteri, ungkapnya menambahkan. Perkembangan terakhir, lanjutnya, Kejaksaan Agung Kejagung sudah menyurati Presiden untuk periksa anggota BPK, Ahsanul Kossasi. Belum tahu kapan oknum anggota DPR dan menteri diperiksa, tandasnya. Komentar admin. Sementara para pejabat bersekongkol memperkaya diri lewat korupsi, seorang ibu di Tangerang Selatan, mencuri telur di sebuah minimarket, untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Ya sudahlah, kita rakyat kecil menonton saja kelakuan para pejabat tersebut, dan jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Rabb